Kalau kita berani berdoa rosario, maka Bunda Maria adalah teladan kita. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita buat apa yang dia buat. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria, dan berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Bunda Maria itu dikaruniai, favored, kata firman Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Luar biasa. Salam dari awal untuk Bunda Maria, Bunda daripada Yesus dan Bunda daripada kita sekalian, di mana dikatakan engkau dikaruniai dan engkau, Tuhan menyertai engkau. Pegang janji ini, di mana Tuhan berkata bahwa Maria itu dikaruniai, favored, kemudian Tuhan menyertai dia. Ini adalah pesan untuk kita semua. Kalau kita berada dalam Tuhan, maka kita ini dikaruniai. Dan kita ini boleh menerima janji daripada Tuhan, di mana dikatakan Tuhan menyertai kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, dikatakan Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Jadi apa yang Tuhan janjikan, kalau kita berada dalam Kristus, maka itu ya bagi kita semua. Luar biasa. Enggak ada firman, enggak ada janji lebih hebat daripada itu. Apa yang Tuhan janjikan, itu ya bagi kita. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, Maria itu terkejut ketika mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah artinya? Dia terkejut di dalam hatinya, dia bertanya apa artinya ini semua. Ketika malaikat datang kepada dia, dia bertanya di dalam hati, mengapa malaikat ini muncul kepada saya? Mengapa malaikat ini menampakkan diri? Firman Tuhan berkata demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Orang kalau terkejut, ada rasa takut juga. Dan itu biasa. Sekalipun Bunda Maria yang dipilih menjadi bunda daripada Yesus, ketika dia terkejut, ada takutnya. Sehingga malaikat berkata, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa bagaimana malaikat Tuhan itu menyapa Bunda Maria. Dia berkata, nggak usah takut. Nggak usah takut. Seperti saat ini. Pada saat kita semua bahkan seluruh dunia mengalami pandemi corona ini, di mana virus itu kecil banget virus itu, tapi dia membuat seluruh dunia takut. Ke Jakarta juga orang-orang pada ketakutan karena ketakutan sakit. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Biarlah tiap hari kita berkata pada diri kita sendiri, janji daripada Tuhan ini kita sebut, jangan takut. Karena kalau kita pagi-pagi bangun dan kita mulai takut, imunitas kita turun. Sedangkan saudara harus sehat, harus kuat,
maka kita pakai janji Allah ini, kita berbicara pada diri sendiri. Apa yang dikatakan malaikat kepada Bunda Maria juga dikatakan kepada kita, seluruh umat manusia, di mana dia katakan jangan takut. Jadi kalau engkau buka mata, kau berkata jangan takut Esther, engkau itu sehat, karena kesehatan itu Tuhan berikan kepada kita. Kitab suci berkata di sini, engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Suatu kehormatan, suatu privilege yang diberikan Allah Bapa kepada Maria, bunda daripada Yesus, bunda daripada kita sekalian, bunda gereja. Firman Tuhan berkata di sini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tentu dia bertanya, bagaimana bisa? Saya ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana saya akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita sekalian. Biarlah kita sekalian yang mengandung Yesus, yang mengandung firman, jadikan Yesus itu, firman itu besar dalam hidup kita. Jangan kita kerdilkan Yesus. Ini pesan daripada malaikat itu, ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah, anak Allah yang maha tinggi. Itu suatu kehormatan bahwa dia boleh mengandung, melahirkan anak Allah. Luar biasa. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan daripada Yesus Kristus tidak akan berkesudahan. Wah, Bunda Maria pasti sampai terkaget-kaget, sampai merasa, siapakah saya ini yang boleh mengandung, melahirkan raja, melahirkan anak Allah, melahirkan dia di mana kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara, kita semua dengar firman tiap hari. Tiap hari. Pandemi corona ini sebetulnya berkat untuk kita semua. Ada orang berkata, aduh saya bosan di rumah. Aduh kenapa ini begini lama? Sesungguhnya tidak. Karena tiap hari kita bisa masuk lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan. Berapa kali kita merayakan perayaan Ekaristi? Bisa dihitung. Mau berapa kali? Mau 1 kali? Mau 2 kali? Mau 3 kali? Di mana dahulu tidak pernah ada. Sebelum pandemi ini, paling-paling orang pergi ke gereja. Tapi kalau saudara pergi ke gereja pagi, orangnya cuma sedikit sekali. Tidak banyak. Tidak seperti pada perayaan Ekaristi hari Minggu. Yang hadir hanya sedikit. Tapi sekarang, di mana yang hadir di dalam perayaan Ekaristi, ada yang 6.000, ada yang 7.000, ada yang 12.000, sebegitu banyak orang hadir. Jadi, pandemi corona ini, itu berkat bagi kita. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk mendekatkan diri dan makin mengerti firman Tuhan, makin mengalami Kristus, dan firman itu dia masuk di dalam kita, kita boleh mengandung firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut,
maka kita tidak perlu takut. Jadi pagi hari kalau saudara bangun, katakan pada dirimu sendiri, Esther, jangan takut. Engkau dikaruniai, Tuhan besertamu. Engkau tidak perlu takut. Tiap hari ucap, kalau kita orang percaya, menerima itu, masukkan itu di dalam hati. Kita mengandung firman dan melahirkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, presiden bisa ganti-ganti, raja bisa ganti-ganti, tapi dia yang bertakhta, dia adalah raja di atas segala raja. Dia tidak akan pernah diganti dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi siapapun yang memerintah, kita punya Allah yang memerintah, yang luar biasa. Kerajaan Allah tidak akan berkesudahan. Berbahagialah saudara-saudara kalau kita masuk di dalam bilangan orang pilihan daripada Allah, yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah, di mana kita boleh lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita boleh taat dan tunduk kepada Dia, di mana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Selanjutnya kita lihat kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tadi kan sudah lihat bahwa perawan yang sudah bertunangan, perawan itu berarti dia murni, dia tulus, dia tak bernoda, tak pernah dijamah. Wah, luar biasa. Jadi Bunda Maria kurang mengerti, tapi malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Luar biasa. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18, di mana dikatakan bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung bukan dari benih laki-laki, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Luar biasa. Kekudusan daripada Allah dilimpahkan kepada dia, kepada Maria, Bunda, saudara dan saya. Biarlah kita renung-renungkan kuasa daripada Tuhan dan bagaimana Bunda Maria itu, dia sungguh nampak di sini. Dia punya iman kepada Allah. Dia rendah hati. Di mana kita bisa lihat bahwa dia siap masuk dalam pelayanan. Dia mau melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan, dan sesungguhnya Elizabeth, saudaramu itu, akan mengandung sesuatu yang mustahil. Tuhan berikan kepada Maria, di mana dia memperlihatkan ada hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Berapa banyak daripada kita pada masa seperti begini nampaknya mustahil. Mana mungkin perusahaan saya bisa naik lagi? Mana mungkin saya bisa bertambah lagi? Kita merasa mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mari kita hormati Bunda Maria. Di gereja Katolik kita devosi pada Bunda Maria. Apa artinya devosi? Devosi itu menghormati. Beda sama adorasi. Adorasi itu hanya untuk Allah Tritunggal. Kalau devosi, kita devosi kepada Bunda Maria. Hormat dengan amat sangat kita menghormati Bunda Maria, tapi kita tidak menyembah dia, karena penyembahan itu hanya bagi Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan Maria.
dia sudah bertunangan. Ketika dia bertunangan pasti dia sayang dong. Dia mengasihi tunangannya. Dia mengasihi Yusuf. Tapi ketika dikatakan kepadanya bahwa engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, dia tadinya terkejut. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang dia pikirkan gak mungkin. Yang dia pikirkan mana bisa. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang kita lihat luar biasa daripada Bunda Maria. Di Taman Eden, di sana ada seorang perempuan yang bernama Hawa. Kehendaknya dia jual kepada si jahat, kepada iblis. Tapi di sini saudara, kita belajar dari Bunda Maria, di mana dikatakan pada ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kehendak daripada Bunda Maria, dia serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dia prioritaskan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia geserkan, kesampingkan kehendak daripada dia. Karena kehendak daripada dia bertunangan dan akan menikah dengan Yusuf. Itu dia kesampingkan dan dia dahulukan, dia prioritaskan kehendak daripada Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Gak gampang saudara, gak gampang. Di mana dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Hamba itu pada zaman itu gak ada hak, tidak ada hak. Jadi semua haknya, semua kehendaknya dia serahkan kepada Allah. Mari kita renungkan pengorbanan yang dibuat oleh Bunda Maria. Pengorbanan yang dia persembahkan kepada Bapa. Pengorbanan di mana dia berjanji seumur hidupnya dia menjadi hamba. Saudara, kita lihat di dalam kitab suci bagaimana dia taat, dia tunduk, dia rendah hati, dia melayani, tidak pernah melawan. Mari kita sebagai umat Katolik yang sangat menghormati Bunda Maria, biar ketaatan itu nampak pada kita. Ketulusan itu nampak pada kita. Kerendahan hati nampak pada kita. Dan di dalam pelayanan biar nampak yang kita lakukan adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mengapa kita suka tersinggung? Karena kita pikir kita sudah buat ini, buat itu, buat itu, buat itu. Kok dia tidak terima pelayanan saya? Tapi saya lihat di dalam pelayanan, kalau kita melayani Tuhan, maka kita tidak akan gampang tersinggung. Tapi kalau kita melayani diri sendiri atau orang tertentu, maka kita bisa tersinggung, cepat tersinggung. Saya ini mau cerita sedikit tentang karismatik ini. Karena dari awal saya ada di karismatik. Sejak awal ketika masuk di dalam pelayanan, pada tahun 77, 78, awal-awal sekali, para imam tidak ramah. Para imam itu suka marah-marah. Saya pikir kita melayani sungguh-sungguh kok mereka nggak ramah. Tapi kemudian baru saya mengerti. Para imam ini adalah gembala-gembala. Dan pada saat itu karismatik itu baru.
Karismatik itu sesuatu yang baru, di mana para imam juga belum terlalu mengerti tentang karismatik ini. Tiba-tiba kita datang awam-awam mau melayani. Sesudah itu baru saya mengerti mengapa mereka galak, mengapa mereka tidak terima. Karena para imam ini bertanggung jawab. Mereka mau melindungi domba-dombanya. Jangan sampai ada pengajaran sesat masuk. Jangan sampai ada pengajaran salah masuk. Sesudah itu saya mengerti, oh, imam-imam ini sebetulnya baik. Mereka itu galak karena mereka melindungi para domba-domba mereka. Mereka menjaga jangan sampai domba-domba ini diberi makanan yang salah. Kalau makanan salah kan bisa sakit perut. Secara rohani juga bisa sakit perut. Jadi saya sungguh hargai, terima kasih saya boleh masuk di dalam pelayanan. Dan ketika kami dimarahin, digalakin oleh para imam ini, tadinya kenapa dia jadi begini ya? Kan kita melayani Tuhan. Tapi heran, dari awal ketika kami dimarah-marahin, diusir-usir, disuruh pergi, kok nggak tersinggung. Dan sampai saat ini, sudah sekian lama saya melayani, nggak pernah mau mundur, nggak pernah tersinggung. Mengapa? Karena dari awal kita melayani Tuhan, beri hati kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Bunda Maria, dia nggak pernah tersinggung loh. Ketika di dalam perjamuan, di dalam pesta perkawinan, anaknya berkata kepadanya, saatku belum tiba. Tapi kalau kita perhatikan, ketika mereka kehabisan anggur, Bunda Maria lapor kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Kalau dalam bahasa aslinya, terjemahan ibu itu sebetulnya, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Bayangkan anak berkata kepada ibunya, perempuan. Tapi heran saya lihat di sini, kok Bunda Maria nggak tersinggung? Bahkan dia berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan pada saat itu Tuhan ubah air pembasuhan menjadi anggur yang manis. Mengapa? Karena Bunda Maria beriman. Dia tidak tersinggung, dia rendah hati, dia tahu tempatnya. Yang berbicara kepada saya, yang mengatakan kepada saya perempuan, itu adalah Tuhan. Sekalipun dia anakku, sebagai manusia, dia anak, tapi itu adalah Tuhan, sehingga tidak tersinggung. Kalau kita dalam hidup di dalam pelayanan ini, kalau kita melayani Tuhan, kita tidak cepat tersinggung. Tapi kalau kita melayani, kita merasa kita sudah berjasa kepada manusia. Dan kalau manusia itu berkata sesuatu kepada kita, kita bisa cepat tersinggung. Tapi bisa cek sendiri. Kalau engkau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, kalau engkau melayani dengan sungguh-sungguh sebagaimana Bunda Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Biarlah apa yang Tuhan katakan untuk kita. Sekalipun sulit, sekalipun kita harus bergumul, sekalipun berat, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Bunda Maria mengandung dan melahirkan. Dia tahu ketika dia berkata demikian, pada masa itu, kalau mengandung di luar pernikahan, tidak ada suami, maka ada hukum. Hukumnya adalah dirajam dengan batu
sampai mati. Itu hukum pada saat itu. Dia belum terlalu tahu bahwa Tuhan akan mengadakan sesuatu mujizat yang besar. Tapi dia berkata kepadanya, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia berani ambil risiko ini. Dia berani berkata demikian. Dia berani ambil risiko. Apa saja yang terjadi kepada dia, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi umat Kristiani, umat Katolik yang sungguh-sungguh belajar dari Bunda Maria. Kerendahan hatinya, ketaatannya, dia berani ambil risiko, dia berani berkata demikian. Apapun yang harus dialami, kalau dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia akan lakukan. Hawa gagal di Taman Eden, tapi Bunda Maria berhasil dengan menyerahkan kehendaknya, dengan menyerahkan kepada Tuhan. Maka dia berhasil dan dia sungguh-sungguh menjadi teladan. Firman Tuhan berkata bahwa Bunda Maria itu pada ayat 48 dari Lukas 1, di mana dikatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mau keturunan dari manapun akan menyebut aku berbahagia. Kalau kita pada bulan ini ada bulan Rosario, di mana kita boleh sama-sama berdoa Rosario. Orang yang gak berdoa Rosario pun mereka menghargai dan menghormati Bunda Maria. Ada satu masjid di mana dibuat di Abu Dhabi, bukan Dubai, Abu Dhabi, di mana masjid itu namanya Maria, Bunda daripada Yesus. Ini yang dikatakan Bunda Maria, bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Puji Tuhan, dan apa yang dikatakannya, tidak ada satupun yang tidak menyebut Bunda Maria berbahagia. Bunda Maria adalah seorang perempuan yang dikaruniai, seorang bunda yang dikaruniai rahmat daripada Allah yang begitu besar. Dia diberi kehormatan, boleh mengandung, boleh melahirkan, dan membesarkan Yesus yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mari kita yang dengar firman Tuhan tiap hari. Mari kita yang ikut perayaan Ekaristi tiap hari. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Biar kita juga mengandung firman Tuhan yang kita dengar. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Kasihilah sesamamu. Itu kan semua firman Tuhan. Biar kita mengandung, kita melahirkan, dan kita membesarkan Yesus dalam hidup kita. Kita besarkan apa yang kita dengar, yang sudah kita lahirkan, kita besarkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita berkata kita mengasihi di dalam gereja, tapi begitu kita keluar, kita benci sama orang. Sudah tercabut semua racun itu, dan saudara dan saya boleh hidup seperti Bunda Maria, mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus di dalam hidup kita hari lepas hari, karena kita tahu kerajaannya tidak akan berkesudahan. Selamat menikmati janji Tuhan, karena janji Tuhan iya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Jadi mulai sekarang ya, lakukan itu. Begitu engkau buka mata, engkau berkata, jangan takut, Tuhan menyertai aku. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku ahli waris kerajaan sorga. Wah, hebat banget ahli waris kerajaan sorga. Karena Bapa itu berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita boleh warisi. Dan kita adalah anak daripada Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Biarlah kita jadi seperti Bunda Maria yang berkata, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Kita pandang pada Bunda Maria. Betapa berbahagia dia. Betapa berbahagia dia. Dia ambil keputusan. Dia prioritaskan kehendak Allah. Dan dia kesampingkan kehendak dia. Terpujilah Kristus. Terpujilah Bunda Maria. Selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Syukur bagi Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati.